seumur hidup saya kan naik kereta api udah, kapal laut belum, kita naik pesawat kemari waktu ke Padang. Perginya mah karena pertamanya asik naik pesawat, nggak ada yang susah gitu. Nggak ada hambatan. Nggak ada, karena saya juga baru tahu bahwa kalau kita lapor disabilitas yang pengguna kursi roda itu biasanya dari si pihak bandaranya didampingi sama pihak bandara. Petugasnya ada kan? Bahwa saya pakai kursi roda, jadi naiknya juga sesudah orang lain. Tapi kemarin nggak waktu pengalaman pertama nih ke luar Pulau Jawa pakai pesawat, nggak ada pertanyaan waktu ini tiket untuk tanda tangan suatu, nggak ada. Cuman nggak ada sekarang mah. Sehat, punya penyakit nggak. Dia tanya itu aja. Ya itu. Tapi itu nanyanya cuma ke bapak aja atau ke teman bapak juga nggak? Enggak. Ke bapak aja nanya itunya. Karena pengguna kursi roda. Maksudnya pengguna kursi roda itu apakah sakit? Saya disabilitas. Oh digituin, dijelasin saya disabilitas itu. Saya mah emang pengguna kursi roda. Digituin. Ini kursi rodanya bawa sendiri ya. Terus lihat kursi rodanya ya beda. Tapi dengan keadaan sehat ya, sehat. Cuman ya itu perginya enak karena diperbantukan itu ya. Karena didampingi gitu sama petugas. Pas pulangnya nggak nyaman, maksudnya teh pakai tangga pulangnya. Pas dari Padang ke Jakarta kan biasanya kenapa nggak pakai lorong? Perginya mah di Suta ada lorong kan, enak gitu kan. Dilihatin juga, oh aman kata ibu teh pas teman bapak pasang itu kan, oh aman nih berarti nggak sulit. Tapi kan nggak tahu waktu pulang kan gitu kayak gimana. Nah, aman aja pokoknya sampai, cuma yang nggak sanggup itu untuk pengguna kursi roda ya, yang bapak sering bilang ini udah nyampe nih, udah mah kita nunggu kan. Karena pengalaman ibu juga waktu ketinggalan pesawat nggak ada dispensasi lah gitu, walaupun itu cuma 10 menit telatnya, akhirnya hangus tiket yang pernah ibu alami gitu. Karena kan maksudnya tuh gini Bu, yang setahu bapak ibu ketinggalan 10 menit. Soalnya kan sebelumnya kan harus udah ada di situ. Iya, maksudnya itu kan karena memang tadinya estimasi waktunya kan di luar ekspektasi karena macet di jalan gitu kan. Terus kan secara ibu disabilitas polia di bandara itu waktu itu nggak pakai kursi roda. Terus barengannya sama teman netra kan nggak bawa pendamping. Gitu kan, nggak bawa pendamping, kebayang kan, yang akhirnya teman rekan kerja juga yang antar yang disabilitas marah, emang nggak ada kelonggaran sedikit aja buat teman-teman saya gitu. Akhirnya mereka marah, tapi saya ibu yang gitu ya, saya gitu merasa bersalah gitu kan. Terus kita dihibur dah sama teman yang udah teh, udah nggak usah jadi pikiran gitu kan. Itu juga pengalaman sih buat ibu sekali, ya pernah lah ngalamin ya, akhirnya ketinggalan pesawat gitu kan. Kalau bapak mah ya asik-asik aja sih ya. Sebenarnya mah kalau bapak mah kan senangnya mendingan naik umum agak di darat gitu ya. Emang lebih cepat pesawat, cuman ya itu nunggu, yang malasnya teh nunggu sebelumnya 2 jam. Terus ada apa gitu ya, pesawatnya delay, kalau buruk cuaca buruk gitu delay ya. Terus ya ada permainan juga lah gitulah, karena penumpang yang jam sekian sedikit penumpangnya, jadi disatuin dengan penumpang yang nanti yang selanjutnya gitu ya. Itu yang malasnya mah. Itu balik lagi cerita yang pas pulangnya ya, ribetnya. Pas pulangnya teh kok di tangga, kan saya pakai tangga ya. Terus gimana tuh? Gitu? Yang ngebantunya gimana? Tadinya kan mau digendong sama temen teh, gendong aja. Ya bukan gengsi gitu ya. Soalnya akhirnya kursi roda yang ditaikin.
ke pesawat. Iya, ditaikinnya si Kursi roda yang ini dipakai. tadinya kan mau digendong. Panjangnya gendongnya jeung bapak teh tinggi bapak. Aduh, kabayang mun saya diangkut digendong gitu ya. Nggak kebaik. Kakinya kemana-mana gitu ya. Tentunya ada si pegawainya. Pramugara. Bukan pegawai bandara, ya, bawa diangkat aja katanya. Tapi biasa Pak. Ya biasa sering kan. Ya nggak apa-apa deh. Kalau bapak kan pede-pede aja ya. Yang penting mah yang ngangkatnya udah biasa. Yang diangkatnya sama yang angkat harus saling percaya kan Bapak intinya. kan sering ya, ibu juga tahu mau diangkat dari lantai berapa ke bawah gitu ya, nggak jadi masalah. Cuman kalau belum biasa mah mending digendong aja kata. Bapak udah biasa. Nah, cara dia ngangkatnya juga kalau yang belum biasa mah kan Nggak nyaman. iya kayak bingung gitu. Tapi ini Kemarin gimana? Udah bisa. Udah bisa. Dia di depan, yang satunya di belakang. Berdua tapi. Kedua. Sebenarnya kalau di situ bisa nggak sih sama sendiri, kayak teman kita suka ke anak tangga itu sendiri membantu bapak gitu dengan mudahnya. Oh sangat udah enteng. dulu ya, kapal pesiar pernah. Berarti Dulu, pernah kapal laut. kapal laut udah pernah. Nah kalau dulu mah pernah Bu, sama teman. Jadi kan 4 lantai, 4 tingkat gitu. Didorong itu sama satu orang karena dia udah bisa ngedorongnya. 2 balikan itu nggak capek yang dorongnya juga karena Udah tahu trik. Padahal kan lumayan kalau tangga kapal pesiar mah kan Sambil beda jalan. dengan tangga hotel-hotel ya, kecil. Tapi kitanya juga bapaknya kan bisa megang di handrianya, kan ada handrinya, jadi kebantu juga. Ya itu sih kenang-kenang. Kalau kemarin mah yang di pesawat itu pure cuma kita diem naik kursi roda terus dibantu sama 2 orang depan sama belakang aja kan. Tapi diangkat sama berdua, mereka kuat. Gede-gede itu badannya ngangkatnya. Ya cuman nggak simpel aja gitu. Nggak goyang-goyang gitu. Kan berat. Tapi waktu sama teman yang di kapal pesiar mah waktu ada acara nggak ada perasaan takut sih, nyaman biarpun sama satu orang. Ya karena gitu. udah sering ngebantu. percaya Makanya itu. juga sih, dah emang Saling percaya. kalau buat pendamping disabilitas ya sebenarnya yang paham. Jadi emang harus punya, kalau disabilitas mau pakai pesawat apa mau pakai kapal laut, bepergiannya sama orang yang emang biasa gitulah, biasa ngebantu si disabilitasnya, jadi nyaman, tidak ada rasa keraguan gitu ya. Tapi kalau Orang lagi baru nyaman, yang bantu kita pasti kita apalagi nggak kalau nyaman. dari pihak terkaitnya difasilitasi bahwa ada aksesnya ya, akses buat disabilitas. Soalnya kan disabilitas sekarang banyak kegiatan juga di luar ya. Contohnya yang tidak disangka-sangka, saya ada pekerjaan di luar Jawa. berarti Pak itu teh belum merdeka kita teh. Ya berinya. Iya ini yang bener ya, berarti belum merdeka. Mah mau diakon, mau digendong berinya. Iya. Tinggal pencet tombol kayak lift gitu, enaknya set ke bawah gitu ya. Masuk kayak barang yang mau dibawain ke itu Gitu ya. Tadinya mau gajah, pas pulangnya diakon, asik banget gitunya. Keren itunya. Keren maksudnya. Tato we lompat tapi di akun itunya. Ya, untungnya pakai tangan panjang, kan pakai tangan panjang. Oh ini ditato di akun ini. Bisa Ya teman-teman gitulah. Mudah-mudahan nanti Enggak apa padahal mah. ya nggak, maksudnya tuh nanti teman-teman yang nonton, apalagi yang khususnya disabilitas, jangan takut juga sih bepergian pakai pesawat gitu ya. Bukan ini mah. Ya mudah-mudahan ada yang belum pernah. Pakai mudah-mudahan belum ada yang pernah kumaha Ya, ceritanya. bukan mudah-mudahan. Ya bukan. Kalau ada yang belum kalau- pernah. Kalau ada yang belum pernah, maaf. Kalau yang ada yang belum pernah naik pesawat, jangan takut. Sebenarnya mah mau naik pesawat, naik kapal laut gitu, jangan takut. Kalau merasa takut mah, wah ketinggalan zaman banget. Asik banget di laut, asik di atas juga kan kita tahu, bahwa naik pesawatnya begini gitu ya. Berarti Tinggal intinya mah aksesnya ya. belum merdeka di akses publik gitu ya. Bener. Sebenarnya mah itu teh udah ada undang-undangnya teh. Iya.
untuk Karena mahal tapi nilainya. nggak di bandara nggak diangkat-angkat, soalnya pernah ngalamin tuh ibu juga kan kalau ke bandara mah pakai pesawat ya, di bandara tuh nggak sanggup untuk jalan mah, Padahal pasti pakai itu, kursi Bu, roda. Yang pakai kursi rodanya tuh berdua, ada ibu-ibu satu ya yang sakit. Itu mah kan kursi rodanya nggak bawa kursi roda, jadi di bandara kan suka ada kursi roda. Iya. Kalau bapak mah emang bawa kursi roda sendiri. Si ibu itu mah karena nggak kuat karena sakit aja, tapi jalan juga bisa, tapi pas turunnya pakai kursi roda. Karena lansia nggak kuat jalan lama jauh kemarin itu kali kayak mungkin gitu ya. Ya tapi ya kepengen kita mah kan disabilitas juga sekarang mah banyak kesibukannya, banyak kepentingan. Kenapa enggak ya aksesnya diperbaik gitu ya, diperbagus gitu ya, supaya ya si pengguna alat transportasi apapun gitu ya, mau laut, mau udara, mau darat gitu ya. Sebenarnya kan naik bis juga kan masih susah kalau disabilitas, harus kesot. Ya itu tuh kan berangkatnya kan ke bandara juga pakai bis. Gimana rasanya pakai bis ngesot gitu naiknya? Sebenarnya mah ya Digendong. yang kan kalau di disabilitas beragamnya, kalau bapak kan karena ya susah gitu naik tangganya, ya rada Digendong. ribet sih. Digendong. Sebenarnya mah kadang-kadang suka Maksudnya sebenarnya mah bukan bukannya. malu sihnya, bukan gengsi sih, cuman asal nggak nyaman gitu ya. Iya, maksudnya gini, kadang-kadang orang suka ngegampangin gitu, udah digendong aja. Ya. Padahal itu mereka nggak tahu ada disabilitas pengguna kursi roda itu yang badannya nggak enak kalau dibantu dengan cara gendong gitu. Tapi ada hal yang baru juga sih Bu, di pas kita naik bis kan suka di daftar ya pengguna kursi roda. Jadi duduknya di depan. Kemarin di depan. Kan harusnya nomor berapa gitu ya, pas pulangnya mah saya kebagian rada di tengah. Susah tuh. Ya karena kan bukan di halte bus yang kayak di Bandung gitu kan. Sama aja di bandar juga. Enggak, kalau di sana mah kan semua ada. Kalau di yang di Bandung mah cuman bis merek itu doang. Jadi bisa terpantau gitu pas beli tiket. Ada pengguna kursi roda, kata teman teh dibilangin ke situnya, oh udah duduknya di depan aja, nanti yang nomor sekian suruh di pinggirnya akang aja, kata si gitu. Oh, berarti waktu perginya memisah sama teman teh? Enggak, satu jejer kan harusnya mah di tengah, rada di tengah, jadi di depan. Nggak apa-apa di depan supaya nggak susah, kata dia tuh, karena dari pas beli kasusnya udah dikasih tahu ada pengguna kursi roda, jadi di depan aja apa-apa. Kan biasanya orang nggak mau di depan. Kalau bapak mending di depan, masalahnya nggak susah turun, jadi turunnya cuma ngegelosor doang, tinggal di tangannya doang. Tapi ngomong-ngomong akses gitu kan udah ada, sebenarnya mah udah ada peraturan apa ini? Dia pernah baca-baca gitu ya. Ada sih peraturannya, bukan hanya transportasi Sambil ngopi Bu. transportasi umum juga, tapi ada permen PUPR untuk akses disabilitas kayak rumah gitu kan. Pokoknya bangunan gedung, pokoknya Akses. kemudahan untuk disabilitas aja. Ya tujuannya tuh untuk mewujudkan bangunan gedung dan lingkungan yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang secara mudah, aman, nyaman, dan mandiri. Itu sebenarnya udah ada aturannya gitu. Model aksesibilitas itu kan, persyaratan tentang kemudahan aksesibilitas bangunan. Kalau di kita makan di kabupaten tuh udah enak. Kabupaten tuh enak kalau kita di kependudukan di SDUK. Itu di lantai 2 tapi udah ada lift. Baru itu sih gitu ya. Ya mudah-mudahan gedung kepemerintahan yang lain mencapai itu ya, supaya si kepentingan disabilitas di apa sih namanya itu, di kepemerintahan itu di ranah publik gitu. di ranah publik dan di kepemerintahan, di kantor-kantor gitu ya, maksudnya lebih dimudahkan gitu, apalagi keperluan yang mepet-mepet gitu ya, kayak bikin KTP gitu ya, kayak bikin apalah kesehatan. Ya tapi kadang kan orang juga waktu pembangunan sebenarnya lebih baik membangun dari awal, kita banyak tanya daripada setelah dibangun gitu kita rubah gitu kan, sebenarnya lebih mahal. Juga, gitu.
kan orang banyak yang nggak tahu juga soal permen PUPR itu yang tahun 2017 itu kan 14 tahun 2017 sebenarnya mah udah ada semuanya di situ gitu kalau pengen dipakai gitu, tapi kan kebanyakan orang pengen gampangnya harus begitu, udah, tapi nggak ngelihat ke aturan yang harusnya gitu. Tapi kan. Tapi sekarang mah kan udah ada undang-undangnya diharuskan kan sekarang mah bahwa membuat gedung apapun, membangun gedung apapun, pembangunan gitu. Pembangunan harus akses buat disabilitas, inklusi gitu ya, buat masyarakat luas juga. Karena kan di setiap dinas juga pemerintahan gitu ya banyak juga ada lah gitu ya pegawai-pegawai yang ya asam urat gitu yang asam urat gitu kan terus ada yang udah kena stroke gitu kan yang dia tidak bisa yang harusnya kan ruangannya di lantai 2 tapi nggak bisa karena bekas itu kan gitu kan terus ada juga yang akhirnya amputi karena diabetes gitu kan jadi disabilitas gitu ya harusnya kan juga, ya harusnya mereka yang pemerintah tuh berpikir disabilitas itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja dan ke siapa saja gitu ya harusnya berpikir ke situ jangan ngerasa ada di dia mah di sini mah nggak ada disabilitasnya gitu ya padahalnya adanya ruang atau gedung-gedungnya pemerintahan yang akses disabilitas itu bukan hanya untuk disabilitas sebenarnya untuk semua gitu kan untuk semua kayak kita kalau datang ke gedung-gedung pemerintahan yang nggak akses kan bapak masih digotong-gotong gitu kan tapi kalau yang paham juga sih sebenarnya iya tapi kita juga sebagai disabilitas harus menginformasikan bahwa di rapat ini nanti akan ada disabilitas pengguna kursi roda kita minta gimana kalau kita minta di bawah gitu kan gitu kalau nggak ada lift mau di lantai berapapun iya itu kan kayak waktu di Jakarta kan ada kita pakai lift gitu ya tapi ada sekat yang menuju kamar kita ada pintu kaca yang berat untuk sebenarnya kan itu ya menurut Bapak bagus juga supaya nggak ada keamanan gitu ya menjaga keamanan. Cuman ya ada keterbatasannya tidak disesuaikan kalau disabilitas itu terjangkau enggak gitu ya kayak buat si kuncinya tuh kan rada di atas ya. Sebenarnya mah bagus kayak kan tidak semua hotel begitu juga tapi beda lagi kalau pintu kaca itu ketika pengguna kursi roda mau masuk itu udah terbuka sendiri ya, kan harusnya. Kan enak kalau itu mah kan harus kudorong gitu ya di hotel-hotel juga ada gitu kalau di pintu utama tapi ini yang mau menuju ke kamar bapak kan waktu itu harus kedorong kalau nggak dibantu ya nggak bisa keluar gitu kan kayak di penjara kan bayar di hotel itu kan bayar mahal maksudnya gitu tapi mau keluar aja harus teriak-teriak gitu ya masih belum udah sebenarnya mah kalau fasilitasnya mah udah akses ya buat si itunya mah cuman di pintunya aja nggak disesuaikan bahwa tamu teh ada disabilitas yang ke situ ya kadang-kadang kan maksudnya udah ada permennya gitu ya akhirnya kemarin juga ada di hotel bintang 5 kita nginep jangankan disabilitas yang non disabilitas kelasnya orang dia nggak ngerti saking canggihnya kan toilet pakai remote bingung mereka bingung ya itu kan bukan ibu gitu kan temen ibu gitu yang sampai di grup ini gimana gitu terus itu orang yang berpendidikan itu teh orang yang paham gitu yang sering gitu gimana teman kita disabilitas yang pernah ibu sampai teman disabilitas nyasar di hotel pak nyasar di hotel bukan masalah berpendidikan kalau emang belum pernah mah ya gimana ya maksudnya itu kan ada panduan bahasa walaupun itu pakai bahasa Inggris kan ada panduan gitu tapi kan tetap kalau yang gaptek mah gitu kan nah bu bapak ya dulu pas di hotelnya hotel bagus di Jero kan teriak-teriak nggak ada panyuk nggak ada sih tinggal begini doang gitu ya tinggal tos aja pakai tembok gitu kan ya karena mereka kan belum pernah kalau ya bapak juga bukan so pernah gitu ya tapi kan pas dilihat nggak ada
Oh, ada petunjuk. Itu dia, makanya kenapa harus adanya pelibatan disabilitas ketika dari Ya, perencanaan, sampai pembangunan sampai monitoring gitu kan. Karena ketika dia merasa wah ini hotel bintang 5 atau bintang 10 yang secanggih mungkin, tapi ternyata disabilitas ke sana. Ngerepotin juga gitu ya. Iya, sekarang Ngeribetin gitu. buat teman-teman yang amputi terus ke toilet gitu ya. Terus nggak ada Iya. amputinya dua-duanya kebayang. Dua-duanya gitu. kebayang. Jadi nggak Terus bisa ya- cebok dong. Supaya enggak harus pakai saja. Nggak boleh gitu tahu. Maksudnya nggak bisa Nggak cebok, gitu kan. tapi kan harusnya disesuaikan. Harusnya mikir gitu yang ngebangunnya. Si bangunnya. Jadi juga dapat pikir. Tapi maksudnya enggak sih. Terus- Ya kalau ada pakai sidik jari, ada juga di balik sidik jari kan bisa aja di pakai kulit gitu ya. Ya kalau amputinya dua-duanya kebayang nggak cebok-cebok. Yang pakai remote ya. Iya, makanya kan bisa diinjak Jadi, pakai kaki Iya. gitu. Berarti pakai remote gitu. Ini yang harus diputar terus nggak ada jarinya atau muterna kumaha atau merenang. Ini kan sekarang mah beragam ya Bu. Kadang-kadang saya ikut kuper gitu ya. Kalau pas di hotel aneh nggak? Pas dia, Iya. oh nggak biasa. Apa yang ibu lakukan ketika masuk hotel bintang 5 di pertama masuk kamar? Toilet dong. Nyaman tuh. Bukan masalah nyaman tidak nyaman di toilet gitu kan, akses nggak nih untuk ke tempat yang akhirnya iya ada tempat duduk gitu kan. Tapi ini gimana ya Mas? Ininya gitu kan, temen-temen tinggi juga gitu kan. Tapi yang little people kumaha gitu Bu, tinggi. Nggak, kemarin waktu di Soekarno Hatta nggak bisa keluar. Kan ada WC mbak yang ngobrol di kursi roda. Saya teh ke temen teh nggak bisa keluar dia teh nungguin. itu yang sebelah sananya kata pegawainya, ini kampungan banget ini karena nggak kelihatan Bu sebenarnya. Kan harusnya sih pintunya otomatis kan, kalau di mall-mall di Bandung mah nggak susah. Kalau ini mah pintunya di sini kan, ternyata di sebelah sananya kan nggak ketahuan. Lampunya merah, kirain teh alarm doang. Itu yang kalau cek bahasa Sunda mah kikikepan gitu. Ya kedap-kedip gitu ya. Karena belum pernah ya. Gitu. Itu kan saking canggihnya gitu. Kampungan banget. Nah, ini perlunya informasi misalnya kayak yang tertulis gitu. Oh ya ada ini bisa petunjuk lah gitu, informasi petunjuk gitu. Begitu juga kayak di hotel-hotel kan secanggih mungkin gitu. Tapi kan gimana kalau kayak si Kabayan Sabakota gitu kan. Udah gitu disabilitas ke kota masuk hotel bintang 5. Kabayang mah saya yang minum tekona digital cuma dikicipan nungkul kabayang mah anu netra nggak bisa ngicip ini sekarang ya disabilitas netra bisa ngicip itu tuh sok gitu nggak boleh gitu, nggak bisa ngedit. Kalau ada kan harusnya mas dengan semua cara disabilitas apapun bisa itu. Makanya ada ya kayak bapak kalau lamun harus sama kaki kan nggak bisa. Yang polio coba lamun harusnya pakai sidik kaki gitu kan nggak bisa. Kalau pakai sidik tangan yang punya tangan. Sidik yang punya tangan. Kalau yang punya tangan kata bapak juga kan harusnya dengan semua dengan muka dengan kayak scan wajah kayak print itu kan. Itu kan pasti semua punya wajah lah. Selama masih itu. Iya. Ya jadi gitu sih ya teman-teman. Siapa sih teman-teman disabilitas? Ini mah pesannya teman-teman disabilitas yang pengalaman Sabakota gitu baru masuk hotel bintang 5 yang ternyata menurut pihak hotel itu udah semudah mungkin, secanggih mungkin, tapi teman-teman merasa tidak bisa apa-apa gitu ya, yang akhirnya panggil telepon bala bantuan untuk ini gimana itu gimana gitu ya. Itu memang banyak terjadi sama teman-teman kita, bukannya kita kampungan, soalnya bukan hanya disabilitas, kelasnya non disabilitas yang ibaratnya dia berpendidikannya belum pernah tetap aja, maka perlunya ada petunjuk-petunjuk juga info gitu ya.
Pesannya sih itu teman-teman yang pengalaman nyasar di dalam hotel juga coba boleh komentar, karena ini sangat aneh gitu. Kalau di Jakarta nyasar nggak apa-apa, tapi kalau di dalam hotel nyasar itu kan hal yang aneh teman-teman. Itu sih pesannya. Nanti tanyanya teman-teman kalau mau masuk ke lift tanya dulu ke resepsionis atau ke satpamnya ya, jangan main masuk aja mau kemana akhirnya mondar-mandir nggak nyampe. Ya udah. Gitu ya udah ya. Pokoknya sebenarnya kalau kita cerita panjang teman-teman kalau soal akses ya, merdeka akses gitu kan. Ceritanya kita mau merayakan Agustusan ke Jakarta gitu ya, menghadiri undangan presiden, dikasih di hotel bintang 5, disabilitas doang gitu tanpa pendamping, akhirnya mah nggak bisa kemana-mana juga. Itu kan rugi gitu. Harus cari info dulu. Mungkin kayak gitu aja teman-teman, nanti kita sambung lagi di episode yang lain gitu. Maaf ya. Maaf Kalau ada yang kita ada salah kata-kata ke teman-teman, karena kita suka bercanda udah biasa mungkin lah teman-teman Ya, disabilitas mah bukan menghina teman-teman sih, sesama disabilitas mah kan tahu ya bercandanya kayak gimana gitu. Ya gitu aja ya. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi dah kita mah enggak ya. Udah biasa kayak gitu. Assalamualaikum Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ya.